Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa soal. Di sini latihan soal ya lebih tepatnya. Yang pertama, di mana materinya di sini saya bahas dari materi pertemuan pertama sampai pada materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai perhitungan min, median, dan modus. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membacakan soal, kemudian membahas dan menjawab eh, dari soal-soal tersebut. Nah, saya harap Bapak dan Ibu bisa memahami ya, melihat dan memahami, kemudian juga bisa diikuti dengan mengerjakan. Nah, nanti terakhir bisa dicocokkan dengan jawaban milik saya. Begitu. Jadi, karena semakin banyak latihan, maka akan semakin mudah untuk memahami semua materi terkait dengan yang berbau perhitungan. Nah, begitu. Baik, langsung saja kita mulai untuk soal yang nomor satu di sini. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi di sini saya coba lagi untuk membahas baik soal nomor satu maupun soal nomor dua. Nah, pada soal nomor satu di sini peneliti ingin mengetahui apakah multivitamin yang paling sering dipilih mahasiswa Akfar. Adapun multivitamin yang dimaksud adalah redoxon, cerebrofit XL, atau dan Vitalong C. Ini dan Vitalong dan ya. Nah, di sini dan kemudian peneliti mengambil sampel 3 mahasiswa staf kelas dari angkatan 2018 sampai 2020 yang suka minum multivitamin. Nah, sehingga didapatkan ada 24 mahasiswa dari semua angkatan. Lalu ditulis 1 jika sering minum redoxon, 2 jika sering minum cerebrofit, 3 jika sering minum Vitalong C. Didapatkan data percobaan pada tabel ini. Nah, berdasarkan data di bawah ya ini, maka data tersebut tergolong ke dalam kelompok data apa. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah 1, 2, dan 3 ini merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili pilihan dari mahasiswa. 1 jika mahasiswa tersebut memilih minum redoxon, 2 jika minum cerebrofit, dan 3 jika minum Vetalong C. Jadi nomor 1 ini di sini 1 sampai 24 ini adalah mahasiswanya. Jadi nomor 1 berarti mahasiswa pertama ini memilih nomor 2. 2 berarti jika minum cerebrofit. Jadi pilihannya adalah cerebrofit. 3 jika minum Vitalong C. 1 jika minum redoxon. Nah, jadi angka 2, 3, dan 1 di sini tidak memiliki makna secara kuantitatif, namun hanya sebagai simbol atau sebagai lambang mahasiswa memilih jawaban yang mana gitu ya, multivitamin yang mana. Nah, dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa nomor 1 ini datanya termasuk data kualitatif yang ordinal. Nah, maksud saya yang nomor 1 ini adalah data nominal ya, data kualitatif yang nominal, maaf. Nah, mengapa yang nominal? Karena di sini tidak ada tingkatannya. Nah, kalau yang ordinal itu kan memiliki tingkatan. Nah, sedangkan untuk yang kasus nomor 1 ini tidak memiliki tingkatan. Jadi semua sama rata, yaitu vitamin redoxon, vitamin cerebrofit, dan Vitalong C. Jadi pada nomor 1 jawabannya adalah data nominal. Ini saya ganti dulu di sini di bawah. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, peneliti ingin mengetahui tingkat kekentalan sediaan sirup yang telah dibuat. Namun, peneliti tersebut tidak memiliki viskometer sehingga peneliti mengklasifikasikan 10 sediaan sirup menjadi 3 kategori, yaitu 1 untuk kental, 2 untuk agak kental, 3 untuk encer. Diperoleh data pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel di bawah, maka data tersebut tergolong ke dalam kelompok data yang mana? Nah, di sini untuk kasus nomor 2 ada tingkatannya, yaitu yang kental, agak kental, dan encer. Nah, tapi
kembali lagi ya, tingkat kekentalan 2, 3, 1, 3, dan lain-lain ini bukan menunjukkan angka yang maknanya secara kuantitatif, tapi di sini merupakan perwakilan ya. Jadi merupakan wakil dari kategori yaitu kental, agak kental, dan encer. Jadi termasuk data kualitatif. Nah, untuk jenis data kualitatifnya di sini tergolong ke dalam data kualitatif yang ordinal karena memiliki tingkatan yaitu ada yang kental, agak kental, dan encer. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah data kualitatif yang ordinal. Baik, itu tadi jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Materi ini saya ambil dari materi pertemuan pertama mengenai data, di mana yang di sini saya fokuskan pada jenis-jenis datanya. Kemudian untuk soal nomor 3, populasi responden adalah seluruh mahasiswa Akademi Farmasi angkatan 2021 berjumlah 210 orang. Berapakah jumlah sampel yang diambil jika taraf signifikansi adalah 5%? Nah, pada soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah jumlah sampelnya. Sedangkan yang diketahui, saya tuliskan di sini ya. Jadi yang diketahui di sini adalah populasinya itu adalah 210 orang. Kemudian taraf signifikansi atau alfa ya, saya tuliskan di sini alfa itu A kecil, A kecilnya sama dengan 5%. 5% di mana 5% ini jika didesimalkan akan menjadi 0,05. Nah, kemudian yang ditanyakan ini adalah jumlah sampelnya. Yang ditanyakan adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya berapa? Nah, begitu. Nah, maka solusinya atau jawabannya di sini, jawabannya kita bisa mencari jumlah sampel, mencari jumlah sampel itu menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin. Mengapa? Karena di sini jumlah populasinya diketahui. Jadi menggunakan rumus Slovin. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, untuk rumusnya ini sudah saya tulis di PPT ya, sudah ada di PPT pada pertemuan kedua terkait dengan perhitungan mengenai populasi, sampel, dan sampel sizing atau cara menghitung sampel. Nah, untuk rumus dari rumus Slovin sendiri kita tuliskan bersama di sini ya, saya tuliskan rumusnya itu di sini Bapak Ibu bisa membuka slide di pertemuan kedua saya ya. Wah, ini. Nah, di sini saya tuliskan rumusnya itu N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus dalam kurung N besar plus alfa kuadrat. Ini alfa, kemudian di sini kuadrat. Tutup. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Nah, lalu kita masukkan angkanya, disubstitusikan, nggih Bapak Ibu, N besar di sini nilainya 210. Kemudian di sini dimasukkan 1 ditambah dengan N besarnya itu 210 ditambah dengan alfa. Alfanya 5%, di mana 5% jika didesimalkan menjadi 0,05 kuadrat. 0,05. Saya hapus dulu. 0,05 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung.
Nah, sebelumnya saya sudah sempat menghitung nggih. Di sini nilainya kalau saya tuliskan secara lengkap, maka nilainya 210 dibagi 1 ditambah. Nah, jika ada tanda kurung begini, maka tanda kurung ini dikerjakan lebih dahulu. 210 dikali dengan 0,05 kuadrat, maka itu hasilnya adalah 0,525. Nah, jadi di sini sama dengan 210 dibagi dengan 1,525. Maka hasilnya adalah 137,4. 137,7 maksudnya, 137,7. Nah, ini adalah jumlah sampel, perhitungan jumlah sampel untuk soal nomor 3. Saya copy dulu. Nah, di sini. Ini adalah perhitungannya. Nah, berarti jumlah, karena di sini orang ya yang jadi objek penelitiannya, maka jumlah sampel atau responden itu sama dengan 137,7. Nah, namun di sini karena ini adalah manusia ya, orang, tidak ada kan 0,7 orang. Nah, itu tidak ada. Jadi ini bisa dibulatkan menjadi 138 atau boleh mengambil 100 dibulatkan menjadi 140 orang. Jadi pada perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus, baik rumus Slovin maupun rumus Lemeshow, hasil perhitungannya itu adalah hasil perhitungan minimal. Nah, jadi kalau misalkan mau dibulatkan atau jumlah sampelnya melebihi jumlah perhitungan ini, itu tidak apa-apa. Gitu. Jadi untuk soal nomor 3, maka jumlah sampel yang diambil itu bisa 138 atau 140 orang. Nah, begitu. Itu soal untuk nomor 3. Kemudian kita lanjutkan membahas soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini ini menghitung jumlah sampel. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan jumlah sampel pada latihan soal yang sudah saya bahas pada pertemuan kedua, yaitu menggunakan rumus Lemeshow ya yang ini. Nah, tapi di sini yang saya ubah adalah taraf signifikansinya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya itu apa saja. Nah, dari soal di sini kita ketahui bahwa nilai ini ya, proporsinya, estimasi proporsinya. Jadi ini estimasi proporsinya atau kita singkat dengan P, nilainya itu adalah 17,2 yang apabila dipersenkan, ini persen, apabila dipersenkan ini menjadi 0,172. Nah, begitu. Ini adalah estimasi proporsinya, estimasi proporsi. Kemudian yang diketahui lagi dari soal ini adalah limit error. Limit error itu disingkat D. Ini huruf kecil. D itu nilainya adalah 0,05. Nah, ini adalah limit errornya. Kemudian yang diketahui adalah signifikansinya. Taraf signifikansinya itu adalah 10%. Nah, karena taraf signifikansinya itu 10%, maka tingkat kepercayaannya itu adalah 100 min 100%, maksudnya 100% dikurangi dengan 10%, maka jawabannya adalah 90%. Jadi, tingkat kepercayaannya untuk kasus pada soal nomor 4 ini adalah 90%. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Z atau yang disebut dengan nilai Z ini ya. Nah, nilai Z-nya itu dicari pada nilai Z pada tingkat kepercayaan 90% dengan nilai 90% tingkat kepercayaannya ini saya tulis kecil.
itu sama dengan 1,645. Nah, ini ada di PPT saya Bapak Ibu, jadi nanti bisa dilihat ya. Oh, untuk nilai Z apabila tingkat kepercayaannya 90%, 95% itu ada di sana, atau 99% ada di sana nilainya. Nah, untuk kasus nomor 4 nilai Z-nya di sini dengan tingkat kepercayaan 90%, maka nilai Z-nya adalah 1,645. Nah, kemudian kita cari di sini rumusnya ya. Untuk kasus nomor 4 di sini tidak diketahui jumlah populasinya. Nah, ini ya, jumlah populasi tidak diketahui. Tidak diketahui. Karena tidak diketahui, maka digunakan rumus Lemeshow yang populasi tidak diketahui. Nah, begitu. Nah, di sini kita jawab. Untuk rumusnya sudah ada di PPT juga. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel atau sample sizing menggunakan rumus Lemeshow. Ini saya tuliskan dulu. N kecil sama dengan Z. Ini saya tulis singkat ya. Z-nya ini di mana pada tingkat percayaan tertentu ini dikali dengan P kemudian dikali 1 min P. P ini di sini adalah proporsinya, estimasi proporsinya. Kemudian ini dibagi dengan nilai D. Nilai D atau limit error. Ini G, saya tuliskan di sini D kuadrat. Nah, begini. Ini adalah rumus untuk menghitung sampel menggunakan Lemeshow. Nah, kita substitusikan nilai Z-nya itu adalah 1, oh ini Z kuadrat. Z kuadrat. Nah, di sini Z kuadrat 1,645 kuadrat dikali dengan P. P itu estimasinya ya 0,172. Kemudian dikali dengan, nah ini 1 dikurangi 0,1 dikurangi 0,172. Nah, begini. Kemudian di sini D, nilai D-nya adalah 0,05 kuadrat. Nah, begini. Kemudian kita hitung di sini hasilnya sama dengan 1,645 kuadrat ini sama dengan 2,706 kemudian dikali dengan ini 0,172 dikali dengan 1 dikurangin ya 0,828 dibagi 0,0025. Maka hasilnya ini sudah saya hitung, nanti bisa dicocokkan bersama-sama. Hasilnya adalah 154,15. Nah, ini adalah hasil perhitungan untuk menghitung jumlah sampel pada kasus nomor 4. Nah, begini. Nah, jadi jumlah sampel atau responden, jumlah sampel dalam kasus atau pada soal nomor 4 ini adalah 154,15 yang ini merupakan nilai minimal, maka jumlah sampel yang bisa diambil adalah 155 orang.
Nah, begitu. Jadi dibulatkan ke atas. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri. Untuk soalnya ini nanti saya kirimkan di Adlink. Nah, untuk jawabannya tapi tidak saya sertakan. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri mengerjakan kemudian dicocokkan dengan video ini. Selanjutnya nomor 5, nilai ujian statistik dari 15 anak adalah sekian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15, betul ya 15. Berapakah nilai min? Nah, min, median, dan modusnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai pada nilai terbesar. Jadi, kalau diurutkan dari terkecil adalah 50, kemudian 60, 60 lagi, kemudian 60, 60, 60-nya 4 kali, kemudian dilanjutkan dengan 65, kemudian 70, 70 lagi, 75, kemudian 75, kemudian 80 sebanyak 3 orang, kemudian 100 sebanyak 2 orang, dan oh ya sudah pas. Saya hitung terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sudah pas. Nah, ini adalah hasil yang sudah diurutkan. Jadi yang pertama harus mengurutkan terlebih dahulu nilai dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai min-nya. Nah, nilai min ini adalah jumlah ini ya, jumlah keseluruhan ini dibagi dengan N. Jumlah dibagi dengan N frekuensinya. Nah, jumlahnya apabila nilai ini jumlahnya apabila ditambahkan, maka nilainya itu adalah 1170 dibagi dengan 15. 15 ada 15 orang ya. Maka hasilnya adalah 78. Maka nilai min atau nilai rata-ratanya adalah 78. Kemudian nilai median. Median adalah nilai tengah. Nah, karena ini datanya adalah ganjil, jadi kita ambil yang di tengah. Di tengah berarti yang ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai mediannya adalah 70. Kemudian nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering keluar. Nah, yang paling banyak adalah nilai 60. Nah, ini jawaban untuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini merupakan data tunggal ya. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan nilai min, median, dan modus dari data berkelompok. Nah, nilai di sini ada tabel. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai median, nilai min maksud saya. Nah, ini bisa ditambahkan kolom lagi, di mana kolom yang ini bisa dituliskan TI atau titik tengah, kemudian ini TI dikalikan dengan frekuensinya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini titik tengahnya 60 sampai 64 intervalnya, nilai intervalnya. Maka titik tengahnya di sini adalah 62. Jadi 60, 61, 62, 63, 64. Nah, titik tengahnya adalah 62. Untuk yang kelas kedua, intervalnya adalah titik tengahnya adalah 67, ini 72, kemudian 77, kemudian untuk yang kelima adalah 82, di bawahnya lagi 87, dan yang ini 92. Nah, ketika TI ini titik tengah dikalikan dengan frekuensi, maka hasilnya ini adalah 124. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek bersama nggih, dihitung sendiri. Kemudian bahwa ini 1080,
Ini 1540. Maaf, ini salah. 402, 1080. Kemudian 1540. Kemudian 16 kali 82 itu 1312. Kemudian yang nomor 6 itu 609. Yang ketujuh adalah 368, di mana jumlah totalnya ini adalah 5.435. Nah, ini adalah nilai jumlah totalnya. Kemudian kita cari media min-nya. Untuk rumusnya Bapak Ibu bisa lihat di slide nggih. Ini saya tuliskan langsung, maka nilai mediannya itu sama dengan jumlah per jumlah TI kali F ini nggih dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah atau N dibagi N gitu nggih. Nah, ini berarti 5.435 dibagi dengan 70. Maka hasilnya adalah 77,64. Nah, ini adalah median untuk data berkelompok. Nah, di sini, oh kok median? Ini min atau rata-rata, rata atau rata. Nah, jadi untuk menghitung min dari data berkelompok, yang pertama kita cari dulu titik tengahnya, kemudian titik tengah dikalikan dengan frekuensi. Nah, jumlah keseluruhan dari ini ya, nilai intervalnya ini, kemudian di total, nah itu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini 5435 dibagi dengan 70. Ini adalah untuk menghitung rata dari data berkelompok. Kemudian untuk menghitung nilai median data berkelompok, di sini rumusnya juga sudah ada di slide. Saya tuliskan equation. Nah, median itu sama dengan B besar B kecil ditambah dengan P ini ini di sini setengah N dikurangi nilai JF. Kemudian yang bawah itu adalah frekuensi tutup. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai median data berkelompok, kemudian kita substitusikan. Nah, untuk nilai median, nilai B besar B kecilnya, ini saya sebentar deh Bapak Ibu, ini saya tuliskan dulu rumusnya di Word yang berbeda, jadi tidak muncul ini di tampilan. New share. Nah, ini adalah ini tadi perhitungan saya. Yang pertama ini rumus Lovin, kemudian yang kedua ini yang Lemeshow, dan yang ketiga ini ketika menghitung median. Nah, di sini untuk B besar B kecilnya itu kita tentukan berdasarkan pada nilai median pada ini intervalnya ya. Jadi kita hitung dulu median itu kan nilai tengah. Kemudian frekuensinya, nah sebentar ini. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini frekuensinya itu, ini saya copy saja.
Nah, ini soal untuk nomor 6 terakhir tadi. Jadi saya copy, saya tulis di sini. Jadi untuk menghitung nilai mediannya, rumusnya seperti ini. Ini median. Nah, nilai B besar B kecil ini kita cari dari sini. Frekuensinya adalah totalnya 70, maka nilai tengahnya adalah 35. Nah, kita hitung dari yang nilai interval pertama ini. 2 tambah 6 adalah 8. 8 tambah 15 itu 23. 23 tambah 20 jadi itu 23 tambah 20 berarti 43. Nah, nilai 35 itu berarti ada pada frekuensi atau nilai interval yang ini. Nah, jadi ada pada ini. Saya beri tanda di sini. Nah, ini adalah kelas mediannya. Saya tuliskan ini adalah kelas median. Kelas median diperoleh sebentar. Nah, ini kelas median. Nah, ini diperoleh dari ini tadi ya, 70 dibagi 2, 35. Nah, 35 itu nilainya ada pada nilai interval yang keempat. Nah, di sini, sekitar di sini. Maka B besar B kecilnya itu ini ya, 75 dikurangi 0,5 atau 74 ditambah 0,5. Berarti B besar B kecilnya adalah 74,5. Saya tuliskan di sini. 74,5 ditambah dengan 74,5 ditambah dengan P. P besar itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelasnya kalau kita hitung 60 sampai 64 itu nilainya adalah 5. Jadi 60-nya juga dihitung. 60, 61, 62, 63, 64. Jadi ada 5. Kemudian di sini setengah N. Setengah N itu setengah kali N. N-nya adalah 70 dikurangi dengan nilai JF. Nah, nilai JF itu adalah sebentar. Nilai JF. Nah, ini. JF itu adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, jadi di sini nilai JF-nya itu adalah 2 tambah 6 tambah 15. Nah, jadi ini adalah 23. JF-nya 23 per nilai frekuensi. Nah, frekuensinya pada kelas median itu frekuensinya adalah 20. Nah, begitu. Nah, setelah dihitung, jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung yang dalam kurung dulu, yang ada pada tanda kurung ini. Di dalam kurung ini dihitung dulu, kemudian dikalikan 5. Setelah diketahui, baru ditambahkan dengan 74,5. Di sini setelah saya hitung, maka nilainya adalah 74,5 ditambah dengan 3. Hasilnya itu 3. Jadi perhitungan 5 kali setengah kali 70 min 23 per 20 itu hasilnya adalah 3. Maka totalnya untuk nilai median data berkelompok ini adalah 77,5. Nah, ini adalah jawaban untuk menghitung nilai mediannya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung nilai modus. Nah, untuk menghitung nilai modus data berkelompok itu rumusnya saya copy dulu ini ya. Ini MO, modus MO. Ini B besar B kecil kali P. Di sini F1 frekuensi 1 per F1 ditambah dengan F2. Nah, untuk keterangannya sudah ada di slide juga, nanti bisa dilihat. Nah, di sini kelas modus itu bisa dilihat ya. Frekuensi terbanyak ada pada kelas interval yang ini. Nah, sama jadi. Jadi untuk kelas modusnya itu juga sama di sini. Jadi nilai B besar B kecilnya juga 74,5.
Kemudian panjang kelasnya juga sama 5, kemudian F1 itu adalah 20 dikurangi 15. Jadi yang sebelumnya, F1 itu yang sebelumnya 20 min 15, maka ini jawabannya adalah 5. Yang atas F1-nya itu 5. Kemudian F1 itu 5 ditambah dengan F2. Nah, F2-nya itu adalah 20 min 16. 20 min 16 adalah 4. Nah, jadi hasilnya 74,5 ditambah dengan 27,5. Kok 27? 2,75. Ya, 2,75. Nah, maka hasilnya adalah 77,25. Nah, ini adalah nilai modus untuk perhitungan data berkelompok pada soal yang nomor 6. Saya copy dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah jawaban pada soal nomor 6, yaitu perhitungan data min, median, dan modus data berkelompok. Nah, seperti ini perhitungannya. Jadi, pada perhitungan median atau nilai tengah dari data ini, nilai tengahnya adalah 77,5. Jadi ada di sini, 77,5. Nilai modus atau nilai yang paling banyak keluar, itu juga ada pada sekitar 77,25. Nah, ini adalah perhitungannya. Ini adalah latihan soal terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian semuanya bisa mencoba mengerjakan latihan soal dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 6. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa japri di WA atau melihat video ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.